Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang inkaso yang beranggotakan saya Rizka Safira Mega dengan NPM 2201081013 dan Cantika Farasdiva dengan NPM 2201081004 dan yang terakhir yaitu M. Ihsan dengan NPM 2201081001. Pengertian inkaso. Inkaso adalah jasa perbankan untuk melakukan penagihan melalui sarana warkat-warkat berharga. Contohnya ada cek, bilet giro, wesel, promes, dan lain-lain. Pada pihak ketiga atau si tertagih atas permintaan nasabahnya. Selanjutnya ada pelaku-pelaku inkaso. Yang pertama ada prinsipal, yaitu pihak yang memberikan amanat kepada bank untuk menagih warkat-warkat berharga yang dimiliki kepada si tertagih. Yang kedua ada remitting bank, yaitu bank yang diberikan oleh nasabah untuk mengirimkan atau menagihkan warkat-warkat berharga yang hendak diinkasokan. Yang ketiga ada presetting bank, yaitu bank yang menerima tagihan inkaso dari remitting bank. Remitting bank inilah yang menerbitkan warkat berharga yang diinkasokan. Yang keempat ada draw, yaitu pihak yang tertagih untuk melaporkan warkat berharga kepada prinsipal atas transaksi yang sudah mereka lakukan. Yang kelima ada collection bank, yaitu bank yang terlibat dalam proses. Yang selanjutnya ada flow card inkaso dalam negeri. Seperti di gambar, yang pertama itu ada prinsipal atau penagih di Surabaya. Yang kedua itu ada bank NSC Surabaya atau remitting bank. Yang ketiga itu ada bank NSC Jakarta atau operating bank. Yang terakhir itu ada draw tertagih di Jakarta. Selanjutnya ada 1. Nasabah Bank NSC Surabaya mengisi aplikasi permohonan inkaso pada Bank NSC Surabaya untuk memerintahkan penagihan warkat yang diterbitkan oleh Bank NSC Jakarta kepada si tertagih di Jakarta. Kedua, Bank NSC Surabaya membuat surat pengantar inkaso dan mengirimkan bersama-sama dengan warkat yang hendak ditagihkan ke Bank NSC Jakarta melalui pos maupun jasa ekspedisi. Ketiga, setelah Bank NSC Jakarta menerima surat pengantar inkaso dan warkat inkaso dari Bank NSC Surabaya, kemudian menagihkan kepada si tertagih. Keempat, ada mendebet rekening si tertagih pada Bank NSC Jakarta. Kelima, setelah dipastikan dana tagihan inkaso tersebut berhasil ditagih, maka dana tersebut akan dikirimkan atau dikreditkan kepada Bank NSC di Surabaya. Dan selanjutnya oleh Bank NSC Surabaya akan diserahkan kepada si penagih. Lalu ada flow card inkaso dalam negeri. Yang pertama ada prinsipal atau penagih di Surabaya, lalu Bank NSC Surabaya atau remitting bank, lalu Bank NSC Jakarta atau collecting bank, kemudian Bank BNI Jakarta atau presenting bank, dan terakhir ada draw atau tertagih di Jakarta. Flowchart inkaso luar negeri. Contohnya yaitu yang pertama prinsipal atau penagih di Surabaya, selanjutnya ke Bank NSC Surabaya atau remitting bank. Yang ketiga yaitu Bank NSC Kantor Pusat Jakarta atau collecting bank. Yang keempat yaitu Citibank New York atau presenting bank. Yang kelima yaitu draw atau tertagih di New York. Selanjutnya balik lagi ke alur Citibank, Bank NSC Kantor Pusat Jakarta, Bank NSC Surabaya, dan berakhir di prinsipal penagih di Surabaya. Nasabah Bank NSC Surabaya mengisi aplikasi permohonan inkaso pada Bank NSC Surabaya untuk memerintahkan menagihkan warkat yang diterbitkan oleh Citibank New York kepada si tertagih di New York. Bank NSC Surabaya membuat surat pengantar inkaso dan mengirimkannya bersama-sama dengan warkat yang hendak ditagihkan ke Bank NSC Kantor Pusat Jakarta melalui pos maupun jasa ekspedisi. Inkaso ke luar negeri ini harus melalui kantor pusat bank yang bersangkutan karena yang mempunyai hubungan depository koresponden dengan bank di luar negeri hanyalah kantor pusat bank di Indonesia. Setelah Bank NSC Kantor Pusat Jakarta menerima surat pengantar inkaso dan warkat inkaso dari Bank NSC Surabaya, kemudian menagihkan kepada nostronya Citibank
New York melalui jasa ekspedisi. Citibank New York menerima warkat inkaso dari Bank NSC kantor pusat Jakarta, kemudian mendebit ke rekening si tertagih pada Citibank New York. Yang kelima, dan setelah dipastikan dana hasil tagihan inkaso tersebut berhasil ditagih, maka dana tersebut akan dikreditkan kepada rekening Bank NSC kantor pusat Jakarta padanya. Setelah rekening Bank NSC kantor pusat Jakarta pada Citibank New York terkreditkan karena hasil inkaso tersebut, maka Bank NSC kantor pusat Jakarta mengirimkan hasil inkaso tersebut ke Bank NSC Surabaya. Selanjutnya oleh Bank NSC Surabaya akan diserahkan kepada si penagih. Collection secara umum adalah pengelolaan piutang sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan. Piutang itu sendiri sebenarnya adalah aset dari perusahaan yang ada dan tersebar di pihak lain atau debitur. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik. Pengertian debt collection. Debt collection adalah individu yang bertugas mengingatkan, menginformasikan, dan memberitahu nasabah mengenai kewajiban pembayaran hutang atau kredit melalui telepon, email, surat, WhatsApp, atau SMS untuk perusahaan perkreditan. Mereka berperan sebagai penghubung antara nasabah dan perusahaan, terutama dalam proses penagihan pembayaran yang jatuh tempo. Tanggung jawab debt collection yang pertama yaitu memeriksa data nasabah sebelum melakukan penagihan. Seorang debt collection harus memastikan bahwa mereka memiliki data yang dapat dipercaya mengenai pembayaran nasabah. Setelah memastikan keakuratan data, debt collection kemudian mengidentifikasi siapa saja yang belum atau terlambat melakukan pembayaran, serta jumlah tunggakan yang harus dibayarkan pada kreditur. Yang kedua yaitu menindaklanjuti nasabah. Setelah terverifikasi data selesai, langsung selanjutnya adalah menindaklanjuti nasabah dengan menghubungi melalui SMS, WhatsApp, telepon, atau platform pengirim pesan lainnya. Selain menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo, debt collection juga harus mengingatkan nasabah yang sudah mendekati jatuh tempo agar dapat mempersiapkan diri untuk melanjutkan pembayaran tepat waktu. Yang ketiga yaitu membuat tagihan dan peringatan. Peran dan tanggung jawab debt collection termasuk membuat surat tagihan untuk nasabah yang tidak melakukan pembayaran meskipun telah diingatkan, namun surat tersebut dikirimkan kepada file collector untuk disampaikan langsung pada nasabah tersebut. Tindakan ini diambil untuk mendorong pembayaran utang dilakukan segera mungkin. Di sini ada tanggung jawab debt collection. Yang keempat itu ada membuat kesepakatan. Dikutip dari Warkabel, tanggung jawab lainnya dari seorang debt collection adalah berkomunikasi dengan debitur atau nasabah untuk mengatur pembayaran tepat waktu. Tujuannya adalah membangun hubungan dan kepercayaan dengan debitur sambil memastikan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang terakhir itu ada tanggung jawab debt collection. Yang kelima ini ada membuat laporan harian. Laporan harian harus dikirim oleh debt collection kepada kepala dan koordinator divisi penagihan. Laporan tersebut antara lain menguraikan apa yang terjadi saat menindaklanjuti nasabah, berupa masalah, perilaku, serta jalan keluar yang diambil untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir itu ada memperbarui data. Debt collection bertanggung jawab untuk melakukan pembaruan dan pemantauan laporan aktivitas penagihan serta status piutang nasabah.